Menikahi gadis desa Tingting. Bab 169. Setelah mengatakan itu, Aulia melenggang pergi dari hadapan wanita tersebut. Aulia sengaja balik menyenggol tubuh wanita itu, hingga wanita itu tersungkur ke bawah lantai. Au, B, Neste. Umpat wanita itu seraya menahan sakit di bokongnya. Aulia hanya tersenyum sinis, ia terus saja melanjutkan langkahnya. Dasar gila. Sangat cocok sekali mereka, sama-sama gila. Mimpi apa aku semalam harus bertemu dengan wanita. Jadi-jadian, gerutu Aulia dalam hati. Saat Aulia tengah memilih-milih es krim, siluet matanya tidak sengaja melihat wanita yang tidak asing baginya. Bukankah itu Mama Dini? Gumam Aulia. Aulia semakin menajamkan penglihatannya. Ya benar, itu Mama Dini, gumamnya lagi. Aulia dengan cepat melangkahkan kakinya menuju Bu Dini. Namun sayang sekali, Bu Dini telah melenggang pergi menuju luar. Mama Dini, teriak Aulia. Aulia mengusap wajahnya kasar saat melihat Bu Dini yang tengah menaiki mobil. Mau mengejar tidak bisa, sebab ia belum membayar belanjaannya. Sedangkan di lain tempat, Brian pun sama halnya dengan Aulia. Ia tidak langsung pulang begitu saja. Brian mengunjungi salah satu kafe terlebih dahulu, karena perutnya yang terasa lapar. Pesankan saya makan, Vicky. Ingat, waitersnya harus pria, ujar Brian. Vicky mengangguk mengerti. Baik, Tuan, sahutnya. Vicky pun memanggil salah satu waiters pria guna memesan makanan untuk majikannya. Itu Vicky, panggil Brian. Vicky menoleh. Ya Tuan, sahutnya. Apa benar sekretaris saya itu kenal dengan saya? Tanya Brian. Vicky menggeleng pelan. Saya tidak tahu, Tuan. Saya kan baru saja datang ke perusahaan itu hari ini, dan saya juga baru menjadi asisten Tuan selama 8 bulan ini, jawab Vicky. Brian bergeming, ia sungguh dibuat bingung dengan semuanya. Brian mencoba-coba untuk mengingat semuanya. Au! Ringis Brian seraya memegang kepalanya yang terasa berdenyut hebat. Vicky dengan cepat beranjak dari duduknya, ia mencoba untuk menenangkan Brian. Jangan dipaksa untuk mengingatnya, Tuna. Jangan membuat diri Anda tersiksa. Tenangkan diri Anda, ujar Vicky. Brian berusaha untuk menormalkan kembali suasana hati serta pikirannya, ia menghirup nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya panjang. Kenapa saya tidak bisa mengingat, Vicky? Tanya Brian. Bersabarlah, perlahan-lahan, ingat Tuan pasti akan kembali, ujar Vicky. Tapi saya sungguh penasaran, siapa wanita itu sebenarnya? Dia bilang namanya Aulia, dan dia mengaku-ngaku sebagai pacar saya. Saya tidak bisa percaya begitu saja, tapi dia punya bukti, dia mempunyai foto saya dan dirinya. Di foto itu dia masih mengenakan seragam SMA, ujar Brian. Saya juga aneh, kenapa saat dekat dengan dia, saya merasa nyaman. Padahal hari ini adalah hari pertemuan pertama kami, kan? Dan yang lebih anehnya kenapa saya tidak merasa emosi ketika dengan dekat dia, dan kamu tahu Vicky. Dia tadi duduk di pangkuan saya, lalu mengalungkan tangannya pada leher saya, dan juga dia menyapa saya. Vicky tercengang ketika mendengar ucapan Brian, hingga bola matanya membulat sempurna. Apa? Dia duduk di pangkuan Tuan. Dan juga menyapa Tuan. Teriak Vicky tak percaya. Bodoh. Jangan berteriak, lihat semua orang menatap ke arah kita. Ketus Brian kesal. Vicky tersenyum canggung. Maaf, Tuan. Saya refleks. Saya hanya terkejut,
kenapa penyakit Tuan tidak kambuh saat didekati dan disentuh dia? Ini benar-benar ajaib. Jangan-jangan dia memang pacar Tuan, sebab saya pernah melihat. Vicky menghentikan ucapannya. Apakah ia harus mengatakan pada Brian jika dirinya pernah melihat foto Aulia juga di dompet Brian, atau Vicky harus menyembunyikannya? Brian memicingkan matanya saat Vicky menghentikan ucapannya. Kenapa berhenti? Kamu pernah melihat apa? Tanya Brian. Vicky menggelengkan kepalanya cepat. Tidak Tuan. Saya tidak melihat apa-apa. Jangan bohong. Atau saya tidak akan membiayai pernikahanmu dengan Halisa. Ancam. Brian. Vicky lagi-lagi membulatkan matanya. Bisa gawat jika dirinya tidak jadi menikah dengan sang pujaan hati. Jangan dong Tuan, kalau saya tidak jadi menikah nanti enyak saya sedih karena gagal dapat mantu, ujar Vicky. Permisi Mas, ini makanannya, silahkan dinikmati, ujar waiters yang mengantarkan makanan pesanan Brian dan Vicky. Terima kasih, ucap Vicky. Sama-sama. Vicky menatap ke arah Brian, ia tersenyum lebar pada majikannya itu hingga terlihat deretan gigi-giginya. Tuan, silahkan dimakan dulu, Tuan pasti lapar, kan? Vicky berusaha mengalihkan pembicaraannya. Brian menatap tajam asistennya itu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Saya bisa makan nanti, lapar bisa saya tahan, tapi rasa penasaran ini sudah tidak bisa saya tahan, ujar Brian. Vicky menghela nafasnya panjang, akhirnya ia lebih memilih menyerah. Baiklah, saya akan jujur, ujar Vicky. Katakan. Sebenarnya, saat pertama kali saya bekerja dengan Tuan, saya tidak sengaja pernah melihat dompet yang masih bagus, dan dompet itu terdapat di dalam kardus yang berisi tumpukan barang bekas. Saya ambil dompet itu, niat saya mengambil dompet itu untuk saya. Pungut karena memang masih sangat bagus, Vicky sengaja menghentikan ucapannya. Kenapa berhenti? Cepat lanjutkan. Sebentar, Tuan. Saya tarik nafas dulu. Vicky pun menghirup nafasnya dalam-dalam. Lalu, saya yang penasaran, langsung saja membuka dompet tersebut. Ternyata di dalam dompet itu ada dua foto, pertama foto Tuan, dan yang kedua foto Aulia sekretaris Tuan itu. Foto Aulia yang masih mengenakan seragam SMA, ujar Vicky melanjutkan ucapannya. Brian menatap Vicky serius. Lalu, dompet dan foto itu sekarang mana? Apa masih ada padamu? Vicky menggeleng. Tidak Tuan, saya tidak tahu dompet itu ada di mana. Brian mengernyit bingung. Loh, bukannya tadi kamu bilang, kamu akan memungutnya karena masih bagus. Vicky mengangguk. Iya, sebelumnya saya memang berniat untuk memungutnya, tapi tidak jadi. Saat itu ponsel saya tiba-tiba berbunyi ada telepon dari Halisa. Saya simpan dompet itu di atas sofa, lalu saya menjawab panggilan telepon dari Halisa ke depan teras rumah. Pas begitu saya balik, itu dompet sudah gak ada. Brian bergeming, ia tengah mencerna semua ucapan yang dilontarkan oleh asistennya itu. Aneh, siapa yang mengambil dompet itu? Mama, Papa, atau kakak? Ucap Brian dalam hati. Saat ini Aulia baru saja sampai rumah sang kakak. Aulia memarkirkan mobilnya tepat di pelataran rumah. Aulia mengernyit saat melihat mobil yang terparkir di depan mobilnya. Ia sudah tidak asing melihat mobil tersebut. Bukannya itu mobil Thalia. Lah, ngapain dia ada di sini? Gumam Aulia. Aulia dengan cepat turun dari mobilnya. Ia langsung saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, ia melihat Thalia yang tengah duduk di atas sofa ruang tamu.
Lagi-lagi Aulia mengerutkan dahinya saat ia melihat Thalia yang mengenakan kacamata hitam. "Lia," panggil Aulia. Thalia perlahan-lahan mendongakkan kepalanya. Ia langsung saja berdiri dari duduknya, dan menghamburkan dirinya memeluk Aulia, hingga membuat tubuh Aulia hampir hilang keseimbangan. "Hua, Au," tiba-tiba Thalia menangis di pelukan Aulia. "Lo, kok nangis? Kenapa?" tanya Aulia. Aulia mendorong tubuh Thalia pelan, agar Thalia melepaskan pelukan pada tubuhnya. "Kenapa?" tanya Aulia lagi. Thalia tak menjawab, ia malah semakin menangis terisak. "Ayo kita ke kamarku saja," ajak Aulia. "Lo, kok nangis? Kamu apakan temanmu, Au?" tanya Chika yang baru saja datang dari arah dapur seraya membawa segelas minum dan juga beberapa cemilan. Aulia mengangkat bahunya menandakan ia tidak tahu. "Aku gak tahu, Kak. Tiba-tiba saja dia nangis saat aku datang, ya sudah aku mau ke kamar dulu. Ini es krim pesanan Kaivan." Aulia memberikan satu plastik belanjaannya pada Chika. Chika menggelengkan-gelengkan kepalanya saat melihat tingkah Aulia dan Thalia. "Dasar anak muda, kalau menangis seperti itu pasti masalah percintaan," gumam Chika. Saat sudah berada di dalam kamarnya, Aulia langsung saja mendudukkan tubuhnya di atas kasur, begitupun dengan Thalia. Aulia menatap wajah sahabatnya itu dengan serius. "Kenapa kamu memakai kacamata hitam? Lepas cepat, ini dalam kamar, bukan di pantai." Thalia pun langsung saja melepaskan kacamatanya. Aulia membulatkan matanya saat melihat mata Thalia yang sembab, bengkak, dan memerah. "Yi, kenapa matamu jelek sekali?" pekik Aulia. Plak. Dengan sengaja Thalia memukul pelan paha Aulia, ia tidak terima matanya dibilang jelek. "Sembarangan," ketus Thalia. "Memang faktanya, matamu itu jelek. Kamu abis nangis ya?" tanya Aulia. Thalia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi pertanyaan sahabatnya itu. Aulia menghela nafasnya panjang. "Hufet. Kenapa?" tanya Aulia. "Hua, Au, aku pusing sama Pak Zain," ujar Thalia dengan air mata yang lolos lagi. Membasahi pipinya. Aulia tertegun. "Putus. Kenapa bisa? Pria sialan itu ternyata selingkuh." "Selingkuh? Kamu tahu dari mana kalau Pak Zain selingkuh?" "Aku melihatnya sendiri." Aulia langsung saja membawa Thalia ke dalam dekapannya, ia mengusap-ngusap punggung Thalia dengan lembut. "Sabar, doakan saja biar dia putus juga dengan selingkuhannya, biar adil," ujar Aulia. Thalia tertawa pelan. "Kamu ini ada-ada saja. Nah gitu dong tertawa, kalau menangis kamu jelek, mirip boneka Annabelle." Thalia mendelikkan matanya judes. Ia pun menghapus air matanya kasar. Thalia memicingkan matanya menatap Aulia. "Ada apa denganmu? Wajahmu juga terlihat kusut," tanya Thalia. Aulia menghembuskan nafasnya dalam-dalam, lalu ia merebahkan tubuhnya di atas kasur. "Aku mau cerita. Jadi, hari ini itu aku bisa dibilang senang, bisa dibilang sedih," ujar Aulia. "Kenapa bisa begitu? Memangnya ada apa?" tanya Thalia. Aulia pun menceritakan semuanya tentang pertemuannya dengan Brian pada Thalia. Setelah 3 tahun lamanya ia tidak bertemu dengan Brian. "Apa? Jadi Om Brian masih hidup? Alhamdulillah, syukurlah, aku ikut senang," pekik Thalia. "Senang? Lalu, apa yang membuatmu gak bahagia?" tanya Thalia. "Dia hilang ingatan." Thalia membulatkan matanya. "Astaga, apa kamu serius? Memangnya aku terlihat seperti sedang bercanda?" Thalia menggelengkan kepalanya. "Sabar,
Aku doakan semoga ingatan Om Brian cepat pulih, Aulia tersenyum. Amin, terima kasih. Aku juga doakan, semoga hatimu cepat pulih, Thalia mencebikkan bibirnya kesal. Sialan, umpatnya. Aulia hanya terkekeh kala melihat raut wajah sahabatnya yang tengah kesal itu.